Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang senantiasa melimpahkan kasih-Nya dan kemurahan-Nya kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu telah menolong dan memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 4-5. Tertulis demikian. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup, apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu. Ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang adil. Dia mau agar setiap orang diganjar seturut dengan perbuatannya. Orang yang bersalah harus dilepaskan. Orang yang berbuat salah harus menerima konsekuensinya. Dalam Ulangan 19 ini, kita perhatikan firman Tuhan yang memberikan aturan tentang kota-kota yang harus didirikan sebagai kota pelarian bagi orang-orang yang membunuh sesamanya. Dan terlebih khusus, yaitu orang-orang yang tidak sengaja membuat orang lain terbunuh. Orang yang membuat sesamanya mengalami kematian harus lari ke tempat atau kota-kota ini supaya mereka mendapatkan keadilan. Kalau kita berbicara tentang pembunuhan biasanya diawali dengan kebencian. Dan sifat benci ini seringkali kalau kita perhatikan dalam Alkitab disejajarkan dengan membunuh. Tapi bukan secara harafiah mengandung kesamaan bahwa membenci itu sama dengan membunuh. Tapi hakikat dari membenci itu yang disamakan dengan pembunuhan. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan bahwa kegelapan tidak dapat melenyapkan kegelapan. Hanya terang yang dapat melenyapkan kegelapan. Kebencian tidak dapat melenyapkan kebencian. Hanya kasih yang dapat melenyapkan kebencian. Itu sebabnya saudara, kita semua perlu kasih dari Tuhan untuk memenuhi hati kita, supaya hati kita bersih dari segala kebencian. Kalau kita punya kebencian, berhati-hatilah karena itu bisa menjadi akar dari sikap kita yang bisa menjurus kepada pembunuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Membenci adalah akar dari pembunuhan. Kalau kita membenci sesama kita, itu menunjukkan bahwa hati kita tidak ada kasih. Dan kalau tidak ada kasih, berarti tidak ada Tuhan di dalamnya, karena Tuhan adalah kasih. Kalau kita membiarkan kebencian menguasai hati kita, itu sama saja dengan kita mengusir Tuhan dari hidup kita, dari hati kita. Karena sekali lagi, Tuhan itu adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hati kita dipenuhi ataupun dikuasai oleh kebencian. Buang semua kebencian, keluarkan itu dari hati kita, dan izinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita sepenuhnya.
Mulai dari keluarga kita, saudara. Jangan benci pasangan hidup kita. Jangan benci orang tua kita. Jangan benci anak-anak kita. Jangan benci saudaramu. Jangan benci kakak atau adikmu. Kasihi mereka. Karena kasih melenyapkan kebencian. Dan hidup dalam kasih itu menyenangkan hati Tuhan. Adakah orang yang saat ini saudara sangat benci dan sulit saudara ampuni? Mari minta Tuhan untuk menolong saudara, supaya kebencian itu lenyap dari hati saudara. Memelihara kebencian tidak baik buat diri kita, karena kita akan terus tinggal dan hidup dalam kepahitan, dan pada akhirnya bisa membawa kita pada kebinasaan. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus yang membawa kita masuk dalam hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun kami untuk berada di dalam jalan-jalan-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga kami tidak lagi membenci sesama kami. Kami tidak membenci orang-orang yang menyakiti kami. Kami tidak membenci orang-orang di sekitar kami. Tapi sebaliknya kami mau mengampuni dan mengasihi mereka. Sekalipun mereka berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak baik kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki kasih yang sempurna, seperti Engkau mengasihi kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pembenaran-Mu yang membuat kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamahlah ya Tuhan dan berikan kesembuhan yang sempurna. Kuasa-Mu memulihkan dan menyempurnakan tubuh kami. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam masalah, yang sedang menghadapi persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan berikan pertolongan, jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang agar mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kasih, bukan kebencian. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.